Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gabriela Agnes Zevania dengan rekan saya Jonathan Trikuncoro. Kami dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti dengan mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dan perbankan yang ada di Indonesia. Oke, pertama kita akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dan apa saja yang kita bahas, yaitu pengertian dari kebijakan moneter, peran dan fungsi kebijakan moneter, jenis kebijakan yang ada dalam kebijakan moneter, dan juga instrumen pada kebijakan moneter. Yang pertama ada pengertian kebijakan moneter. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan pemegang otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang beredar yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga, dan perbaikan kinerja perekonomian. Peran dan fungsi pada kebijakan moneter yaitu memiliki peran sebagai pengendali uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada fungsi dari kebijakan moneter, yaitu ada menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Lalu, di dalam jenis kebijakan moneter ada tight money policy, yaitu kebijakan uang ketat. Kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual GBI, menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit. Lalu ada juga easy money policy, yaitu kebijakan uang longgar, di mana kebijakan bank sentral untuk menambah uang beredar. Jadi kebijakan ini itu berupa penurunan tingkat suku bunga, pembelian surat-surat berharga, penurunan cadangan kas, dan kelonggaran di dalam pemberian kredit. Selanjutnya, instrumen pada kebijakan moneter yaitu ada kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Kebijakan ini adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi dan menambah jumlah uang beredar. Lalu ada kebijakan cadangan wajib atau reserve requirement, yaitu bank sentral membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Lalu yang terakhir ada kebijakan diskonto atau discount policy. Pemerintah menambah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Lalu ada juga di dalam instrumen kebijakan moneter ada kebijakan kredit ketat, di mana kredit ketat yang diberikan oleh bank umum dan didasarkan dengan syarat, karakter, capability, collateral, capital, and conditional economy, sehingga uang yang beredar dapat diawasi. Lalu ada juga kebijakan dorongan moral atau moral persuasion. Dorongan moral adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbankan Indonesia, yaitu kita dari pengertiannya, dari jenis bank dan kegiatan bank. Pengertian perbankan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tanggal 10 November 1998 merupakan badan usaha yang mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk yang lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya jenis bank, ada bank umum, yaitu adalah lembaga keuangan yang kegiatannya
menawarkan kepada masyarakat berbagai produk dan layanan. Pada umumnya, tugas bank umum ini adalah menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Lalu ada Bank Pusat atau Bank Indonesia. Bank sentral ini adalah yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang mempunyai berbagai tugas dan fungsi seperti mengawasi peredaran uang di masyarakat, menjaga kestabilan uang negara, menawarkan tambahan mata uang atau mencetak, dan mengatur industri perbankan. Lalu ada juga Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Adalah bank yang didirikan untuk mendukung wilayah akses terbatas dan wilayah operasional dengan pusat kota. Lalu ada kegiatan bank secara umum, yaitu di mana ada mengumpulkan uang atau dana atau funding. Bank umum di sini bertujuan untuk meningkatkan aset dari bank agar dapat beroperasi dengan lancar dan baik serta melayani masyarakat dan kepentingan bersama. Dalam mengumpulkan dana terdapat beberapa cara, diantaranya ada simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Lalu ada juga menyalurkan uang atau dana lending, merupakan penyaluran dana kepada masyarakat yang biasa dikenal dengan kredit. Ada beberapa jenis pinjaman atau kredit yang diberikan bank, seperti kredit investasi, kredit properti, kredit modal, kerja, kredit perdagangan, dan kredit lainnya. Lalu ada juga menyediakan berbagai produk dan jasa perbankan. Produk dan jasa perbankan merupakan kegiatan penunjang untuk membantu penyaluran dan penghimpunan dana dari masyarakat secara lancar. Semakin lengkap produk dan layanan bank, semakin besar dan baik bank tersebut. Beberapa contoh produk jasa dan layanan yaitu kartu kredit, pengiriman uang, bank notes, menerima berbagai setoran seperti air dan setoran lainnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.